Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel ini. Teman-teman, pada video kali ini kita akan mereview perjalanan keluarga kami dari kota Palembang menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan pada video kali ini kita akan melihat berapa sih tarif jalan tol yang harus dikeluarkan dari kota Palembang menuju ke Pelabuhan Bakauheni, dan juga berapa sih tiket kapal penyeberangan melalui dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai akhir. Nah teman-teman, perjalanan kami dimulai pukul 7 pagi. Kami keluar dari seberang Ulu 2 menuju ke arah Kertapati, dan sekarang kita bisa melihat ini kami sedang melintasi jembatan Kertapati. Kami akan menuju ke jalan tol Keramasan, dan pagi ini cuacanya cukup sejuk ya teman-teman, karena hujan rintik. Dan sekarang kita akan menuju ke gerbang tol Keramasan. Di sini teman-teman bisa lihat suasananya masih diguyur hujan. Meskipun tidak terlalu deras, namun ini dapat membuat jalanan menjadi licin ya teman-teman. Maka oleh karena itu harap berhati-hati. Dan di depan sana sudah terlihat gerbang tol Keramasan. Nanti kita bisa lihat berapa sih tarif tol dari pintu tol Keramasan ini menuju ke tol Kayu Agung. Sudah nyusun lah. Kita lagi menuju ke gerbang tol Keramasan. Terpantau adik sedang miusuh. Dan kita akhirnya sampai juga di gerbang tol Keramasan Kertapati. Dan untuk tarif masuknya dari gerbang tol Keramasan menuju gerbang tol Kayu Agung itu hanya Rp50.000 teman-teman. Dari gerbang tol Keramasan tadi, kami sebentar lagi akan melewati jembatan Sungai Ogan, teman-teman. Ini salah satu ikon dari tol kota Palembang ya. Dan kita bisa lihat bahwa pagi ini hujan pun masih terus turun, walaupun tidak terlalu deras. Namun teman-teman harap berhati-hati karena jalanan cukup licin ya, diguyur hujan. Ini dapat membahayakan kita apabila kita tidak berhati-hati. Dan kita pun akhirnya telah melewati jembatan Sungai Ogan. Kemudian berikutnya kita akan memasuki gerbang tol Kayu Agung. Nah, di sini kita akan langsung menuju ke gerbang tol Kayu Agung Bakauheni. Teman, sebelum kita berangkat pergi meninggalkan kota Palembang, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah saldo e-tol atau saldo e-money-nya sudah terisi. Karena akan menjadi masalah nanti apabila saldonya kosong ataupun saldonya tidak mencukupi ya teman-teman. Kemudian perjalanan pun kami lanjutkan. Setelah melewati gerbang tol Kayu Agung, kami langsung melanjutkan perjalanan kembali menuju ke gerbang tol Bakauheni. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di jalan tol ini apa karena masih pagi ya, jalan tolnya cukup lenggang ya teman-teman, cukup sepi. Apa mungkin karena masih cuti bersama ya? Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini biasanya cukup ramai, ini ternyata pagi ini cukup lengang ya, sepi sekali teman-teman. Dan beruntungnya pagi ini kami pun sebelum berangkat tadi kami sudah mengisi bahan bakar mobil ini dengan full. Jadi perjalanan akan sangat lancar. Memang terlihat sekali teman-teman perbedaan antara jalan tol di daerah Sumatera Selatan dengan jalan tol yang ada di Provinsi Lampung. Mungkin karena struktur tanahnya ya. Struktur tanah jalan tol yang ada di Sumatera Selatan itu lebih lunak ya, dikarenakan tanahnya itu tanah gambut, lahan gambut ya teman-teman. Jadi agak susah stabil dan banyak sekali jalan yang bergelombang dan juga berlubang. Oleh karena itu teman-teman harap waspada ketika melakukan perjalanan melalui via tol dari Sumatera Selatan ke Lampung ataupun sebaliknya dari Lampung ke Sumatera Selatan. Nah, sekarang kita bisa melihat di jalan tol ini sudah cukup ramai teman-teman.
Mungkin karena sudah agak siang ya. Dan kebetulan kita juga sudah memasuki jalan tol Provinsi Lampung. Nah, di depan situ ada jalan keluar ke tol Natar ya teman-teman, di Provinsi Lampung. Nah teman-teman, kebanyakan masyarakat dari Palembang ataupun dari kota-kota lain yang ingin berkunjung ke pantai yang ada di daerah Lampung itu biasanya melewati pintu keluar tol Natar atau pintu keluar tol Kota Baru Itera. Apalagi yang ingin berkunjung ke Lampung Selatan misalnya, atau di daerah Kalianda ya, Nirwana Resort itu. Mereka biasanya dari tol Itera ataupun bisa juga melalui tol Natar. Nah, kali ini kita akan memasuki rest area teman-teman. Di rest area ini kita wajib untuk berhenti terlebih dahulu karena ada pemeriksaan petugas. Mungkin ini karena masih di arus mudik dan arus balik, jadi banyak sekali petugas yang standby untuk berjaga-jaga. Dan teman-teman juga perlu diketahui bahwa tidak semua rest area itu menyediakan pertalite teman-teman. Bahkan di beberapa rest area itu tidak terdapat SPBU ya. Tapi hanya ada tempat untuk istirahat, misalnya untuk makan, untuk minum saja, toilet. Jadi kita hanya diberi kesempatan untuk istirahat saja. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 lebih ya teman-teman, hampir ke setengah 11. Kita kemudian melanjutkan perjalanan lagi untuk terus sampai ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Beberapa rest area kita diwajibkan untuk masuk dan berhenti sejenak karena memang ada pemeriksaan dari petugas. Ini memang program pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin pulang kampung dan untuk menyukseskan kegiatan arus mudik dan arus balik teman-teman. Dan perjalanan pun kita lanjutkan kembali. Sebentar lagi kita akan memasuki rest area kilometer 20. Di rest area kilometer 20 ini kita diwajibkan kembali untuk istirahat. Itu di rest area 20 ini juga terdapat tempat pembelian tiket Ferizi ya, kapal untuk penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ke Pelabuhan Merak teman-teman. Sebagai informasi bagi teman-teman yang ingin membeli tiket penyeberangan, kapal penyeberangan maksudnya, ada dua kategori nih teman-teman. Ada yang kategori reguler, ada juga yang kategorinya ekspres. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya selain dari harga, untuk kategori reguler itu harga tiket penyeberangannya hanya berkisar 540 ribuan. Sedangkan untuk yang kategori ekspres itu harganya sekitar 760 ribuan teman-teman. Apa perbedaannya? Kalau yang reguler itu waktu tempuhnya lebih lama, antara 2 jam hingga 3 jam setengah teman-teman. Sedangkan untuk yang kategori ekspres itu waktu tempuhnya hanya berkisar antara 1,5 jam hingga 2 jam teman-teman. Jadi lebih cepat. Nah teman-teman, meskipun perjalanan menggunakan kapal ekspres ini lebih cepat, antara 1,5 jam hingga 2 jam, tapi sama saja sebetulnya, karena di pelabuhan atau di dermaga eksekutif itu antrian panjang kendaraan untuk masuk ke kapal itu sangat lebih panjang daripada antrian ke kapal reguler. Jadi kalau dihitung-hitung ya sama saja lah. Kalau yang reguler itu lama di perjalanan, kalau yang ekspres itu lama menunggu di pelabuhannya teman-teman. Teman-teman, kita tadi sudah melewati gerbang tol Kayu Agung Bakauheni ya. Untuk harga tarif tolnya itu Rp445.000 teman-teman. Jadi kalau di total dari Palembang menuju ke Bakauheni itu 50.000 ditambah 445.000 sama dengan 495.000 untuk tarif tol dari Palembang menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan kita sekarang memasuki terminal dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Teman-teman bisa lihat antriannya sangat panjang sekali teman-teman. Karena pemikiran kita semua sama, ingin cepat. Ternyata semuanya harus ngantri panjang ya teman-teman. Kemudian setelah kami mengantri cukup panjang dan cukup lama ini menunggu, akhirnya kami pun memasuki kapal teman-teman. Dan kami akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju ke Pelabuhan Merak di Provinsi Banten.
Kalau dilihat ini kita memasuki dari pintu bawah ya teman-teman. Pintu bawah ini kita hampir berada di ujung. Jadi antriannya sudah sangat panjang sekali. Ya untung-untunglah kita masih boleh naik lah ini. Dan seperti yang sudah diprediksi, ternyata banyak sekali yang membeli tiket penyeberangan eksekutif ini teman-teman. Ekspres ini ya, kapal ekspres ini. Sehingga akhirnya kapal pun penuh. Saya pun tidak dapat tempat duduk, hanya dapat kursi-kursi bakso biasa ya. Jadi saya memutuskan untuk keliling-keliling, naik lantai 2, lantai 3, dan terakhir saya melihat ke dek kapal ya, ke paling atas di kapal ini. Karena saya bosan, jadi saya coba untuk berkeliling-keliling, melihat ke atas, dan akhirnya saya menemukan pemandangan yang sangat indah sekali teman-teman. Melihat laut Selat Sunda. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Ini dari atas kapal, kita lihat teman-teman. Meskipun kita membayar dengan lebih mahal untuk menaiki kapal ekspres ini dibandingkan dengan kapal reguler, tetapi kita juga harus menyadari bahwa semua orang itu berpikiran sama, menaiki kapal ekspres karena ingin cepat sampai. Sehingga akhirnya membludak seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa naik sampai tujuan dengan selamat, dengan niat untuk bersilaturahmi ataupun ingin berlibur ke pulau seberang. Ini banyak sekali orang-orang berfoto di atas ini teman-teman. Karena mungkin daripada berdiam diri di tempat duduk ya, namun bosan, lebih baik berkeliling-keliling sambil melihat pemandangan. Meskipun tergolong selat yang cukup besar, ini Selat Sunda ini, tapi gelombang airnya ini atau ombaknya ini tidak terlalu kuat ya teman-teman. Landai-landai saja ya, mungkin karena banyak pulau ya, jadi gelombangnya tidak terlalu ekstrim. Dan kita pun telah sampai di Pelabuhan Merak di Provinsi Banten. Alhamdulillah kami pun akhirnya mendarat, terlabuh dengan selamat. Dan teman-teman bisa lihat, inilah suasana di Pelabuhan Merak, Provinsi Banten. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.